satu lagu pujian, ku nyanyi haleluya. Menyembah di sini.
kasih Kau masih memberikan kami nafas kehidupan di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, Kau berkatilah Tuhan awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, supaya ibadah kami ini bagus Tuhan. Berkati juga Tuhan yang akan khotbah Tuhan. Kau berkatilah Tuhan supaya kami semua mendengarkan khotbah. Inilah doa anakmu yang tidak sempurna Tuhan, Kau sempurnakanlah dalam kerajaan-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujiannya Big on Small. Pujiannya I'm Ready to Go. Dimanapun kau mau, I'm ready to go.
kita angkat satu lagi lagu pujian, Lingkup-Lingkup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami senantiasa. Kami boleh beribadah saat ini, kami boleh merasakan kasih Tuhan, boleh memuji dan memuliakan Tuhan saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bekerjalah Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami, memberikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu Miss Sing Suang bercerita tentang hikmat Salomo. Dan saat ini Miss mau Miss mau menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Firman Tuhan yang berjudul Salomo membangun bait Allah. Ya, sebelum kita mendengar cerita ini, Miss ceritakan semuanya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 6. 1 Raja-Raja 6. Ayo, semua udah dibawa Alkitabnya kan? Lagi dipegang kan? Ayo, buka Alkitabnya 1 Raja-Raja 6. 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya adik-adik dalam kehitungan ketiga. 1, 2, 3 ya. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-6 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Zwi, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Allah. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya
dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu dikelilingi didirikannya kamar tambahan sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, dan tengah 6 hasta, dan ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga di dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapa atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lubang kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian: mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapan dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, Raja Salomo mempunyai sahabat, yaitu namanya Raja Hiram, raja orang Tirus. Mereka sangat bersahabat baik sekali, seperti kita punya teman, punya sahabat, ya seperti Miss punya teman, contohnya Sir Harry, Miss Nugi, seperti itu punya sahabat. Sama seperti Raja Salomo, dia juga mempunyai sahabat namanya Hiram, raja orang Tirus. Raja Salomo ini berkeinginan ingin membangun bait sucinya Allah. Setelah itu dia menyuruh ajudannya untuk menyampaikan keinginan hatinya kepada Raja Hiram. Dia berkata kepada ajudannya, katakan kepada Raja Hiram bahwasanya aku ingin sekali membangun bait sucinya Allah. Lalu ajudannya itu mengirim sebuah surat kepada Raja Hiram. Dia berkata mengirim surat kepada Raja Hiram. Lalu Raja Hiram mendengarkan bahwasanya Raja Salomo berkeinginan membangun sebuah bait sucinya Allah. Lalu Raja Hiram berkata, terpujilah nama Tuhan pada hari ini, karena Tuhan telah memberikan anak yang bijaksana kepada Raja Daud untuk memberkati, untuk mengepalai sebuah bangsa yang sangat besar ini. Lalu Raja Hiram pun sangat berkata, aku senang sekali, bersyukur dan bersuka cita, katanya kayak gitu. Lalu Raja Hiram menyampaikan kepada anggotanya, berikan surat kepada Raja Salomo, katakan kepadanya, aku akan melakukan apapun yang engkau mau, sementara itu engkau harus menyediakan makanan bagi seisi istanaku. Lalu Raja Hiram memberikan titah itu kepada Raja Salomo. Raja Salomo membacanya dan ia melakukan sesuai dengan yang diperintahkan sama Raja Hiram. Lalu Raja Hiram memberikan kayu aras, kayu sanobar kepada Raja Salomo semasa apapun yang dibutuhkan Raja Salomo, baik itu semasa pembangunan, kayu-kayunya, batu-batunya, untuk perlengkapan membangun bait sucinya Tuhan. Lalu Raja Salomo juga memberikan kepada Raja Hiram 20.000 kor gandum, 20.000 kor minyak, bahan makanan bagi istananya tahun demi tahun untuk Raja Hiram, untuk makanan setiap seisi istananya itu. Lalu dan Tuhan pun memberikan
hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Apa itu janji Tuhan kepadanya? Yaitu adalah kedamaian. Ya, kedamaian. Kedamaian yang diberikan Tuhan semasa membangun bait sucinya itu, agar bait sucinya itu selama dibangun prosesnya berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan. Ya, Tuhan memberikan kedamaian selama proses pengerjaan bait sucinya Allah itu. Maka damai itu pun ada di antara Raja Salomo dengan Raja Hiram. Maka mengenai perjanjian itu mereka laksanakan dengan baik. Lalu Raja Salomo mengarahkan 30.000 orang rodi, 70.000 orang kuli, dan 8.000 tukang pahat untuk menyiapkan segala keperluan membangun rumah baitnya sucinya Allah. Lalu itu belum dihitung sama mandurnya, ada 3.300 orang untuk memandurkan setiap pekerjaan mereka waktu membangun bait sucinya Allah. Iya. Lalu setelah itu mereka mengerjakan setiap pekerjaan mereka semasa pembangunan bait sucinya Tuhan. Mereka melinggis batu-batu yang besar, batu-batu yang mahal untuk keperluan membangun bait sucinya Allah. Dan terjadilah pembangunan. Selama proses pembangunan itu mereka kerjakan dengan tekun, dengan damai. Masa waktu yang dikerjakan mereka selama proses pembangunan bait sucinya Allah adalah berapa tahun adik-adik? Berapa hari? 7 tahun. Ada yang tahu? Tidak ada. 7 tahun. Masa pembangunan bait sucinya Tuhan itu adalah 7 tahun. Mereka mengerjakan pekerjaan membangun rumah Tuhan, mengerjakan pekerjaan membangun belakangnya, depannya, bait sucinya Allah selama 7 tahun mereka mengerjakan. Dan setiap tingkatan-tingkatan untuk lantai, lebar ruangannya sudah Tuhan katakan pada saat Tuhan katakan kepada Salomo. Ayo kita baca kembali 1 Raja-Raja 6 tadi. 1 Raja-Raja 6 ayat 2. Miss baca ya. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dan setelah itu Tuhan yang memperkirakan setiap apapun yang mereka lakukan. Tuhan. Maka Raja Salomo mengerahkan begitu banyak orang, yaitu 30.000 orang rodi, 70.000 kuli, 80 tukang pahat, dan 3.300 mandur untuk membangun proses rumah baitnya Allah. Lalu mereka melinggis batu-batu yang besar dan batu-batu yang mahal untuk membangun rumah Tuhan. Dan terjadilah pembangunan rumah Tuhan itu selama, ada yang tahu adik-adik? Tidak ada. Selama 7 tahun. Proses membangun rumah itu selama 7 tahun. Lalu di belakang bait sucinya Tuhan itu semua dinding-dindingnya semua dilapisi oleh emas dan kayu-kayu yang mahal, dan ruangan maha kudus tabut perjanjian Tuhan itu juga dilapisi dengan emas. Maka dari itu adik-adik, dari kisah Salomo ini kita belajar bahwasanya Tuhan itu baik, Tuhan itu memberi kita hikmat untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kita baca adik-adik 1 Korintus 3 ayat 16. Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Sudah adik-adik? Miss baca 1, 2, 3 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah akan diam di dalam kamu? Kita belajar di sini adik-adik
bahwasanya kita melihat Raja Salomo membangun bait sucinya Allah dengan sangat teliti, dengan sangat megah, tidak ada kekurangan apapun. Dia itu membangunnya bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi karena Tuhan yang memberikan dia hikmat agar dia mengikuti setiap perintah Tuhan. Dia tidak melanggar apapun yang Tuhan berikan kepada dia. Yang Tuhan suruh dia tidak melanggar, tetapi dia mengikuti permintaan Tuhan. Dia mengikuti setiap kemauan Tuhan. Dia sama seperti kita. Kita pun setiap apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, mari kita setiap adik-adik tetap kita taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahkan Salomo pun mengetahui ukuran dari setiap bait sucinya Tuhan itu, telah Tuhan persiapkan untuk membangun bait sucinya Allah. Bahkan hastanya, lebarnya, tingginya Tuhan kasih tahu kepada Salomo. Sama seperti kita adik-adik, kita juga begitu. Tuhan saja membangun rumahnya Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita belajar dari kisah Salomo bahwasanya Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia saja membangun dari ukuran fisik bangunan. Kita lihat bahwasanya Salomo itu membangun bait sucinya Tuhan sangat megah, sangat besar. Dia membangun setiap detail rumah Tuhan sangat baik, dilapisi dengan kayu yang mahal, dilapisi dengan emas. Dia mengikuti setiap perintah Tuhan. Maka dari itu kita juga begitu. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita spesial di mata Tuhan. Tuhan sangat teliti ketika menciptakan kita. Jadi kita harus merasa bersyukur apapun yang kita miliki, apapun keadaan kita, baik kulit kita hitam, kulit kita putih, rambut kita lurus, rambut kita keriting, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur keadaan kita bersyukur apa yang kita miliki saat ini, kita bersyukur buat pekerjaan orang tua kita, hikmat dari Tuhan, perintah Tuhan harus kita lakukan. Kita harus bersyukur apapun yang harus kita miliki saat ini. Kita tidak boleh bersungut-sungut, tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita belajar bahwasanya Tuhan menciptakan kita sangat spesial. Jangan merasa rendah hati, jangan merasa merendahkan diri sendiri, tetapi kita harus bersyukur bahwasanya Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Percaya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Sama dengan seperti Salomo tadi, Tuhan telah merencanakan setiap apa yang keinginan Salomo. Dia ingin membangun rumah Tuhan, bait Tuhan dengan sangat megah. Tuhan rancangkan segala sesuatu yang baik buat keinginan yang baik juga. Sama seperti kita juga mempunyai masa depan, kita mempunyai rencana yang baik untuk kedepannya. Tuhan pun begitu. Tuhan juga telah merencanakan yang baik bagi kita dan untuk masa depan kita. Untuk itu adik-adik, kita harus selalu bersyukur. Dan buat ayat hafalan kita 1 Korintus 3 ayat 16, yaitu tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Mis ulangi sekali lagi. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Baiklah, sampai di situ firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Pagi ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami boleh selalu bersyukur dalam keadaan kami. Kami boleh belajar dari Raja Salomo untuk tetap menaati setiap perintah Tuhan. Untuk kami juga bersyukur dalam apapun yang kami miliki, apapun yang kami hadapi saat ini. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau biarlah Tuhan yang memimpin sepanjang kehidupan kami. Kami mau juga Tuhan rancangan-rancangan yang indah Tuhan sediakan bagi kami. Masa depan yang penuh harapan Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh mempunyai masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Dalam
Dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami. Biarlah Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Udah, apa? Ari, banyak kalau yang kau edit ini Ari.